Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabiqu bukrata wa asilah, amma ba'du. Para ibu-ibu muslimat, semoga kita mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas irodahnya kita bisa dipertemukan dalam satu momen, meskipun muwajahahnya tidak langsung, tetapi insya Allah ini tidak mengurangi substansi silaturahim, silatul fikr, silatul qalb, dan ini menjadi bagian dari kita memperdalam pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah dan Bunyai Mahfudhah yang saya hormati, salam takzim saya kepada panjenengan sebagai ketua khidmat, dan juga kepada Ibu Khofifah, Bu Hajah Erna Andin, Mbak Nurifah, dan juga Mbak Azah yang selalu berhubungan dengan saya untuk bisa memberikan materi kali ini. Saya memang minta untuk tidak ceramah, tapi mengkaji sebuah kitab saja. Itu lebih enak rujukannya. Dan saya mohon maaf, seharusnya tadi saya men-scan naskahnya, tetapi karena waktu nggak cukup, ya sudah 4 momen saya hadir dan melakukan kegiatan. Salah satunya jam 12.30 tadi saya juga ngaji kitab. Jadi ngaji kitabnya saya sudah, kalau dulu memang politik, tapi sekarang udah pindah. Yang saya kaji hanya kitab-kitab tasawuf. Ya, kalau Sabtu itu kitabnya Adabul Suluk Al-Murid. Jadi adab-adab seorang yang ingin menghadap pada Allah kayak apa. Ya, dari Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Kemudian kalau Selasa Kimya'us Sa'adah dari Imam Ghazali. Dan sekarang ya saya mengajukan kepada Ibu Hajah Mahfudhah kitabnya Maqasidur Riayah. Ya kira-kira ini kiat, maqasid, tujuan, riayah yang kita itu menuju kepada ketaatan pada Allah itu apa? Kitab ini memuat 91 kiat. Ya. Yang saya menyodor 3 kiat, kemudian Bu Hajah Mahfudhah melalui rapatnya mengambil kiat, yaitu menjaga hak-hak Allah. Ini sangat penting dan sangat tepat. Kitab ini sangat monumental karena ini adalah syarah dari kitabnya Al-Muhasabi abad ketiga yang menulis Aryayah lil Hukukillah. Jadi kemudian ditulis ulang dalam bentuk yang lain di dalam kitab Maqasidur Riayah oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam pada abad ke-7. Ya, ini abad ke-7, sekarang sudah abad 14 mau 15. Jadi ini kitab klasik tapi sangat up to date untuk kita bahas pada hari ini. Nah, untuk itu mari kita mulai dengan tawasul dulu. Ala dhiniyah wa kullina solihah wa ilal mustawa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti Syekh Muhammad Ba'ud wa khususan la rahimu asis Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Kiai Wahab ya bisnisan wa khususan hadzal kitab mu'alif hadzal kitab Syekh Izzuddin. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ibu-ibu muslimat dan para zumin wa zumiat yang semoga kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, kita langsung saja sambil membaca, sambil mengkaji. Ya. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'anallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lam annal quluba awwalu mahallit takalifi wa anna a'malal abdani mauqufatun ala a'malil qulub wa annal a'mali innama yakun ibtida'uha minal qulubi thumma yadharu alal jawarih. I'lam annal qulub, ketahuilah kita semua, ya, yang hadir, yang tidak hadir, yang pada saatnya juga melihat channel-channel yang lain yang sekarang insya Allah kayaknya di-relay juga di YouTube dan juga di channel yang lain. Annal qulub awwalu mahallit takalif, maka sesungguhnya kolbun, kulub, hati, sudur, fuad, basyiroh, ini jenis-jenis penyebutan kolbun itu macam-macam tingkatan. Tapi orang menyebutkan rata-rata kolbun, kalbun. Awalu mahalit takalif. Jadi awal dari sebuah menerima, ya namanya mukallaf. Taklif, mukallaf, dan orang yang berhak mendapat kewajiban itu, ya apa? Adalah kulub, hati itu. Jadi kewajiban-kewajiban asasi manusia oleh Allah itu hanya diperintahkan, yang akhirnya menjadi khalifatullah fil ard itu adalah manusia yang di dalamnya ada kolbun. Inilah yang menyebabkan manusia itu sebagai aksan takwim, sebagai manusia yang terbaik dalam strukturnya, fisiknya, pembagian taksonomi di dalam diri manusia, itu adalah manusia. Dan itu karena kulubnya, kolbunnya, itulah yang menjadikan dia adalah awalu mahallil takalif, yang menjadikan pertama kali diberikan kewajiban-kewajiban, tugas-tugas manusia itu karena hatinya itu. Wa anna a'malul abdani mauqufatun ala a'malil qulub. Ya. Dan perbuatan-perbuatan lahirnya itu, abdunnya secara fisiknya itu mauqufatun ala a'malil qulub, itu sangat tergantung pada perbuatan-perbuatan hati. Ya, hatinya bagaimana? Hatinya menyuruh apa? Hatinya punya kerentek apa, diperintahkan pada akalnya, akalnya memerintahkan pada jawarih, seluruh anggota badannya, maka itu harus baru bisa bergerak. Ya, ini penting kita sampaikan. Wa anna a'malu, maka sesungguhnya seluruh perbuatan manusia itu innama yaqa'ubti'ahuha minal kulub, semua itu berpangkal dari kulub, dari hatinya itu. Tsumma yadharu alal jawarih, dari situlah kemudian bergeser pada amalan-amalan jawarih, seluruh anggota badan kita. Jadi ya namanya ilmu tasawuf, ya ilmunya ilmu hati. Jadi mulai kita introspeksi, apakah hati kita sudah memerintahkan, ya ini sebut saja kalau di dalam ilmunya Imam Ghazali itu panca indera itu disebut dengan mata-matanya, instrumennya, askarnya. Jadi bala tentaranya kulub itu salah satunya adalah panca indera, yaitu tentang matanya, telinganya, kakinya, mulutnya, lidahnya, hidungnya itu tuh apa? Nah, itu macam-macam. Nah, itu diperintahkan, ditangkap
oleh akal, akalnya itu diperintahkan kepada qalbun. Nah, di sini qalbun itu adalah al-malik, qalbun itu adalah raja, dan dalam konteks ini akalnya itu adalah panca indera. Jadi dengan demikian semua tsumma yadharu alal jawarih, semua perilaku jawarih anggota badan itu bermula dari namanya qalbun, hati. Jadi ini penting untuk mempertanyakan hati kita itu sudah siap menjadi hamba Allah yang betul, sehingga kita betul-betul mampu untuk menjalankan hak-hak Allah, ya, atau kita membuat agenda sendiri. Nah, seringkali 4 substansi dalam diri manusia itu jalan sendiri. Hatinya nggak didengar oleh akalnya, ya. Nafsunya jalan sendiri, panca inderanya jalan sendiri, ya, dilaporkan kepada qalbunya, tapi yang menjalankan sendiri-sendiri. Qalbunya jalan hati akalnya jalan sendiri, berpikir yang tidak-tidak itu. Jadi ini awal kalau kita menjaga hak Allah harus tahu di mana posisi qalbun kita. Ya, karena al-awa inna fil jasad mudghatan adas idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh ala wayal qalbun. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, intinya itu adalah qalbun. Ya. Para salikin rahimahullah, karena itulah maka yang terpenting kita itu sehari-hari harus selalu insya Allah melakukan tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Ya, caranya hanya satu, zikir. Karena zikir inilah yang bisa untuk membersihkan hati, karatan mata melihat sana, ya, otak kita memikirkan, melihat yang ini punya apa, yang itu punya apa. Wah, otaknya lahirnya nafsunya, wah saya harus punya. Lah, ini bagian dari yang keseharian kita dipengaruhi oleh tadi ghadab, nafsu, dan panca indera itu. Para salikin rahimahullah, fa awwalu ma yakhturul lil mukallafi fi'lun min af'alil qulub fala ta'lifi bisababi khudurihi alal qalbi fa idza khatar alal qalbi fa'arafatin nafsu ma fihi minal masalhi awil mafasiti fa innaha tamilu ilahi in waqaha wa tanfuru minhu id khalafaha. Ini lanjutnya. Jadi disebutkan fa awwala ma khadul mukallaf, maka yang terbersit, ada yahturu, ada sesuatu terbersitnya jiwa manusia itu juga karena seorang kewajiban itu adalah mukallaf dalam diri manusia itu adalah fi'lun min afalil qulub. Itu semua adalah perbuatan yang dimulai dari af'al, perbuatan qulub. Fala taklifa bisababi khuturihi alal qalbi. Maka dengan demikian tidak ada beban taklif kewajiban hanya karena terbersit dalam hati. Ya. Jadi pengertiannya ini adalah hatilah yang menyuruh seluruh jawarih, seluruh anggota badan kita. Ya. Fa idza khatar 'alal qalbi arafatun nafs. Jika perbuatan faidha khotor alal qalbi, jika perbuatan yang terbersit di dalam hati itu, ya wa'ara nafsu ma fi minal masolih, ya, maka apabila kerenteknya hati manusia itu di dalam jiwanya itu minal masolih, terhadap sesuatu yang bermanfaat, ya masolih awil mafazah, maka itu ada juga yang mafadah. Jadi itu hati tahu ini perbuatan ini akan masolih, maslahatul ammah, atau ini mafsadah yang merusak. Hati itu tahu. Kita aja yang kadang-kala mengelabui hati. Ya, hati kita mengatakan ini, tapi karena nafsu yang berkuasa, maka biasanya kita mengalahkan hati, kan? Nurani kita melarang karena nafsu yang kuat,
nurani yang dikalahkan. Padahal disebutkan istatik qalbak. Kalau adalah sesuatu yang melangkah, tanyakan hatimu, ya, ini mafsadah atau ini maslahah. Ya, ini yang berkaitan dengan hati itu penentu dari sebuah apakah yang kita lakukan itu yang masolih, awil mafsadah atau yang mafsadah. Ya. Nah, fa innaha tamilu ilahi, ya, in waqa'aha wa tanfuru minhu in khalafaha. Maka jiwa akan menaruh minat bila perbuatan itu sesuai dengannya. Jadi kalau jiwa yang benar itu kalau kerenteknya bagus, ikut. Jadi sami'na wa ta'na, ya hati saya harus begini untuk ibadah. Ya. Oh hati, itu jangan. Ini adalah tempat untuk melakukan maksiat dan menyimpang. Karena itu jangan dilakukan. Nah itu. Ya. In faqaha wa tanfuru minhu. Jadi kalau itu semua perbuatan jiwa akan menjauhi, kalau yang jelek, ya, faqadra tanfuru, maka kita akan juga menjauh bila itu bertentangan dengan hati. Ya khalafaha. Jadi dengan demikian para salikin, para ibu-ibu yang saya hormati, inilah pentingnya hati yang di dalam hidup itu menentukan semuanya. Kita lanjutkan. Wala yata'alluqul ta'liful aidon bil maili ilahi wala bin nufuri anhu fa innahuma afroni tabi'ani la lang fikaka anhuma walang fisola minhuma. Jadi dengan demikian setelah ada dua tadi, mafsadah dan juga maslahah, ya kemudian itu menjadi beban yang harus dilakukan. Ikut mafsadah artinya maksiat, merusak, atau kita ikut maslahah berarti ibadah, taat, ya, maka dengan demikian jiwa kita, ya, akan menaruh perbuatan itu dan akan atau ikutin, ya. Jadi fa inna amrani tabi'an, kalau dua hal tadi sesungguhnya di dalam diri manusia, innahuma amroni, dua hal tadi mafsadah dan maslahat itu, ya, lan kikakan huma, dia tidak bisa sesuatu yang alamiah, walan fisada min huma, dan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Ya, manusia tinggal pilih mana kalau mau di perempatan jalan, mau ikut jalan ke kanan, maslahah, ibadah, memenuhi hak Allah, menjalankan perintah Allah, atau jalan ke kiri, kita mengikuti syaitan. Karena sebetulnya manusia itu menurut Imam Ghazali, saya sambung, ini di kitab Maqasidul Ayah itu, Imam Ghazali menyebutkan karakter manusia itu memang ada 4. Ya. Ya, akhlakul bahaim, jiwa manusia juga akhlaknya binatang, akhlakus shiba, akhlak-akhlak yang, ya maaf kasar ya, mentoloan, ya, terkam menerkam, rebutan macam saja, ya maaf ya, rebutan harta, rebutan kekuasaan, wah itu dengan segala cara, ya. Akhlakus syaiton yang amarah bisu, ya, watanha anil khair, ini setan. Kalau setan itu intinya ngajak yang jelek dan menghalang-haling orang yang baik, ya. Wa akhlakul malaikah, dan akhlaknya malaikah. Jadi ini dua-duanya di dalam diri manusia itu silahkan, ya, untuk bisa melakukan pilihan mau milih yang mana. Walan yukallafullah ta'ala nafsan fi dzurriha wa naf'ihima illa qadra wus'iha. Sesungguhnya ini yang hakiki, ya. Wala yukallifallah, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani, ya.
nafsan kepada kita, jiwa kita, manusia itu fidzuriha wa nafya, terhadap sesuatu yang mudharat. Ya, mudharat itu pada prinsipnya harus ditolak. Ya. Wa nafya, yang tidak bermanfaat ditolak. Ya. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, kita itu deg-degan yang mudharat. Karena yang mudharat itu enak. Yang mudharat itu asik. Ngobrol, ngerumpi, maaf Ibu ya, punyai para muslimat ya. Jalan-jalan ya, membuang waktu lihat drakor misalkan ya, berjam-jam itu ya, mudharat kan, tapi asik ya. Dan padahal itu adalah bagian yang sesungguhnya Allah sudah kasih tahu jangan lakukan ya, karena itu dzarruha wa naf'iha, itu adalah yang mudharat dan itu adalah tidak bermanfaat. Illa qadaru wus'iha, karena sesungguhnya manusia itu sudah dikasih kekuatan, dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Jadi para salikin, ibu-ibu muslimat yang saya hormati, inilah pentingnya hati ya. Pentingnya hati menempatkan kita ikut kanan atau ikut kiri. Kita ikut, berarti kalau kanan berarti ikut Allah dan Rasul ya. Itu hak-hak Allah yang kita dulukan, atau kita ikut yang ke kiri tadi, mafsadah, kita ikut yang tidak bermanfaat tapi asik dan sebagainya, membuang waktu 24 jam, mungkin yang 15 jam sendiri yang mudharat ya, sholatnya mungkin hanya ya katakan satu sholat 5-6 menit kali 5 hanya setengah jam, mayoritas adalah untuk yang mudharat. Jadi mengapa penting ya, kadang-kala kita tuh menghitung Bu ya, nah, sehari semalam itu kita jam berapa bangun malam, berapa sholatnya, kemudian yang banyak itu nonton film, nonton drakor atau urusan dunia dan sebagainya. Itu sebetulnya kita sudah bisa menghitung. Nah, dengan demikian ini pentingnya hati, yang di dalam proses hati itu kembali sesuai dengan yang punyai Mahfudzoh tadi sebutkan, dan juga Bu Hajah Bu Endin tadi menyampaikan manusia itu pada dasarnya untuk ibadah ya. Nah, dengan demikian pengertian ibadah di sini menjadi harus meningkat Bu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu pengertiannya harus lebih dalam. Pengertiannya ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Makrifat. Salat yang penuh makrifat, salat yang penuh terhadap kehadiran Allah di dalam diri kita, salat yang penuh dengan khusyuk, hudzur, mutmainnah. Nah, ini menjadi bagian dari proses liya'budun. Liya'budun satu tingkat lagi adalah liya'rifun. Pengertian lain dari liya'budun ya, maknahu anna khalaqnal qalbi wa atainal mulka wal ashkar. Jadi perintah lain liya'budun itu adalah bermakna saya ciptakan kolbun itu sebagai inti dari untuk menentukan dan memerintahkan askar, seluruh bala tentara yang ada di dalam taksonomi manusia itu. Jangan kolbunnya kalah dengan nafsu. Perdana Menteri menyetir raja, artinya akalnya nggak mau tunduk pada nafsu, pada kolbun. Nafsunya yang dibiarkan begitu saja, maksiat dijalankan terus, ghadab ya, artinya marah, angkara murka, dan juga harga dirinya terlalu tinggi. Ini kadang-kadang kan kita masih dengar ya, sampai anak cucunya aku ralilo raridho tak dongakno, naudzubillah ya. Ibu-ibu muslimat saya yakin tidak seperti ini, karena dendamnya kemudian sampai anak cucu turunnya sampai di apa ya, kalau orang Jawa itu nyebutnya ya disedakno ya, disedakno. Jangan sampailah, karena itu berarti kita ghadab, syahwat itu
mengendalikan akul dan nafsu kita. Ini ibu-ibu berat ya kalau sudah begini ya. Ini kalau ngaji kolbu, ngaji tasawuf memang begitu. Ya, memang kita ngasah hati. Kalau ngaji ekonomi ya dorong untuk golek rezeki, golek bathi sing saakeh-akeh, sebanyak-banyaknya, labanya. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf ya ngasah hati, ya. Nah, kalau sudah tadi wa ja'alna nafsu markabatun hatta yusafiru alaimin alamit turab ila a'lal illiyin. Jadi kalau orang sudah hatinya yang mengendalikan, ya, dari tadi 3 kolbu, otaknya, nafsunya dan ghadabnya itu dan panca inderanya itu, hatta yusafiru, maka orang ini adalah min alim, orang yang sangat, orang yang alim. Dia apa? Ila a'lal illiyin, orang itu akan berarti menuju illiyin, surga illiyin. Ya, artinya kalau bahasa sebaliknya, kalau kolbun kita itu tidak kolbun kita itu disetir oleh nafsu, ya berarti kita bukan ila a'lal illiyin, tapi kita ila a'lal narun, ya gitu. Jadi dengan demikian fa idza ardayati hatta hadhil nikmah jasa misla sultani fi sadri mamlakah. Jadi ciri orang yang betul-betul berjalan Allah, yang menempatkan hak Allah di atas segalanya, hak Rasul, perintahnya kita jalankan semuanya itu, apabila itu menempatkan yang disebut dengan haqqo hadhin nikmah, maka orang ini ada yang menempatkan mendapat nikmat yang sebesar-besarnya. Cirinya apa? Cirinya adalah jasa misal sultan fi sadril mamlakah. Jadi kalau orang yang sudah menuju Allah, membersihkan hatinya, cirinya cuma satu, seperti halnya antengnya, duduknya seorang raja yang diam, pakai mahkotanya, pakai pakaian kebesarannya, wibawa, penuh karisma, matanya tidak jelalatan. Jadi kalau kita masih ngejar sana sini ya, dalam konteks ilmu tasawuf dari Syekh Izzuddin dan juga Syekh Imam Muzali ini, maka itu bukan jasa misla sultan fi sadril mamlakah. Dia tidak mempunyai singgasana yang menempatkan hatinya itu madep, mantep. Yang ada adalah jelalatan, lihat ke sana kemari. Ya, orang seperti ini yang menempatkan kolbunnya, yang memerintahkan semua tadi, awalin amal tadi, dia adalah akan menjadikan wajah al-khadratil ilahiyah, dan dia hanya yang dituju itu adalah kehadiran Allah Jalla, Allah yang maha tinggi, Allah yang azim, Allahu ya a'la, dan itu semua menjadikan kiblatahu wa maqsidahu, dan itu sebagai kiblat, arah, wa maqsidahu, dan tujuan kita. Jadi tujuan kita itu akhirat, wasilahnya dunia. Jangan kita terkesima dengan dunia tapi lupa pada akhirat. Dan orang seperti ini adalah wa ja'alal hadata watonah qararah. Dan orang seperti ini yang menjadikan akhirat itu sebagai waton, tanah air. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Kira-kira ilmunya ini ya, itu tanah air kita itu nanti akhirat, ya. Wa qararah, dan itu adalah tempat tinggal kita. Dunia apa? Wa dunya mangzilahu, dan dunia itu hanya mangzilan, tempat apa? Tempat singgahan. Loh, kita itu kadangkala tempat singgah di terminal, mandi seenaknya, makan seenaknya, bangun di terminal, itu bukan duitmu, itu bukan punyamu. Entarlah kamu jalan kok kamu membangun dunia ini, kok kamu membangun apa? Mais-maisi, ya, membuat perhiasan yang indah dunia itu, padahal kamu tinggalkan.
Ya, inilah disebutkan kalau hati kita itu betul-betul menjadikan adalah penentu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjutkan, fa hadzab ti'al taqlifil qulub id la yahiqqu 'alal insan allaz la ya'zima illa ala ma yurdha ar-rahman wa yur'imus syaiton. Nah, di sini ini terusan saja. Dengan demikian kalau orang itu sudah kerentek ikut mana? Yurdha rahman, yang diridhai Allah, wa yur'imus syaiton, atau kita ikut setan. Tinggal pilih mana. Silakan. Mau enak-enak, mau jalani hidup usia segini segitu masih urusan dunia. Nah, kadang-kala gini, ibaratnya ini sudah mau maghrib. Allahu Akbar, udah mau kentong lah ini semua. Nah, udah mau kentong masih bingung. Orang itu, mana ya kekayaan saya kok masih belum jadi itu. Padahal udah malaikat Israel udah nunggu, udah mau menemuin, tapi masih urusan dunia. Masya Allah, padahal sudah maghrib. Nah, tinggal pilih mana. Sekarang itu azamnya, ya kerenteknya itu mau pilih mana. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini kira-kira 5 menit lagi Bu ya. Ini karena waktunya ya, tadi saya sebutkan langsung saja. Wal khotaratus salatun. Orang punya kerentek itu ya karena salatun, karena 3 hal. Ya. Yang pertama, khotratum min nafsi tukhtiruha litanala biha hawaha wa tudriku biha munaha. Jadi kerenteknya manusia itu memang khotratum min nafsun, berasal dari nafsunya itu. Yang manusia itu ada nafsu. Ya. Tukhtiruha litanala biha. Nafsu itulah yang membersihkan kerentek. Nafsu menyuruh, kamu ke sana, itu enak loh. Kamu ke sana, itu ada tontonan loh ya. Nah, bukan tuntunan ya. Sekarang itu kan zaman modern, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Betul nggak? Jadi kalau yang tuntunan, didelok, ada orang ceramah dilihat, nggak dilebok hati. Tapi kalau yang tontonan, ya artis pakaiannya ini jadi tuntunan ini. Ini lagi tren anak muda sekarang kan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kemudian dia memerintahkan hasratnya hawaha wa tudriku biha munaha. Kemudian dia mendapatkan keinginan itu. Jadi antara nafsunya yang memang jelek itu, yang sudah berkaratan itu, memang mengajari untuk berbuat tidak baik. Nah, ini yang namanya wa qasat qulubuhum satta itu, hatinya itu sudah beku. Umpama karatan itu wis ya, umpama besi ya diameter berapa gitu, kira-kira yang 90% itu udah karatan. Ya, hatinya yang kecilnya itu, yang kecil itu yang masih tersisa itu kalah terus. Nah, karatan, maksiat, terus akhirnya menebal di dalam nafsu itu dan itu mempengaruhi. Ini yang pertama ya, ini yang paling berat. Ya, yang kedua, ya wa khotratum minas syaiton yukhtiruha liyahlika insan bima yuzayyinuhu lahu minal fusuki wal isyan. Nah, ini dari luar. Kalau dari itu dari dalam. Dari dalam sendiri manusia itu sudah ada yang kotor. Pokoknya hidupnya dari kotor ke kotor, dan itu menikmati terhadap situasi yang kotor. Yang kedua ini adalah wa khotratum minas syaitan, orang itu ada bersitan setan. Yang tadi amarok bisu, yang mengajak kepada yang jelek itu, yukhtiruha liyahlikal insan, dan itu membisikkan, membersihkan kerenteknya itu untuk menghancurkan manusia, ya. Bima yuzayyinuhu lahu minal fusuki wal isyan, dan dia itu adalah merayu manusia itu untuk kefasikan, wa isyan, dan dalam penuh kemaksiatan. Jadi ini manusia kalah dengan setan, larut dengan ajaan setan. Memang yang setan itu kelihatannya indah, nikmat, tapi menghancurkan.
Kelihatannya, wah, ya maaf ini, narkoba enak, tapi menghancurkan. Itu adalah setan. Apa enaknya? Mbok zikir daripada melakukan sesuatu di luar etika dan kesehatan seperti itu. Zikir aja untuk menjadikan kita itu lebih baik. Jadi ini setan mengalahkan kita. Padahal setan itu ya aduwwum mubin. Itulah yang harus kita lawan. Nah, yang terakhir adalah wa khatratum minar rahman yukhtiruha rahmatan lil insan lima yuniluhu minat thawabi wa ridwan wa syukna ghaddan fi jiwarihid tayyan. Nah, ini yang ketiga adalah bersitan wahyu nafakhat ya hidayah ya kerentek, dibukakan pintu kretek ya untuk menuju Allah. Jadi di dalam adab suluk disebutkan kalau orang itu sudah nafakhat, artinya di sini khatratum minar rahman, sudah dibukakan pintunya, ya sudah diketok-ketok pintunya, wahai alim maskur, wahai siapa, ayo ke sini, pintunya dibuka. Loh, kok tetap berdiri di depan pintu nggak melebu-melebu? Ya, diajak belajar tasawuf berat, ilmunya masih ilmu ekonomi, ilmu dunia, itu disebutkan humkun wajahlun. Itu adalah orang yang dungu dan itu adalah orang yang bodoh. Padahal ini sudah ada khatratum minar rahman. Allah sudah mengkritik loh, sudah terbersih di hatinya itu, sudah diundang nafakhat, sudah diundang, ayo ke sini, ayo ke sini. Hak saya lakukan, Anda beribadah, liya'rifun liya'budun, ya. Dan saya ciptakan kolbun, itulah yang mengendalikan kamu. Toh kamu masih di jalan terus, ada perempatan ya. Jangankan perempatan, sekarang itu ada simpang 5, ada simpang 9 di Semarang, di mana Kediri itu kan Anda masih tolah sono, tolah sini, tidak pernah tadi, tidak seperti halnya ratu raja yang mamlakahnya itu tenang, madep, berwibawa, kok masih lari sono lari sini? Ya, berarti itu humkun wajahlun. Itu adalah suatu sikap yang humkun, dungu, wajahlun, dan orang yang bodoh. Ya, karena Allah itu sesungguhnya adalah selalu membersihkan kepada insan itu adalah hal yang lima yuniluhu minat thawab waridwan, dan dia itu harus membersihkan kepada manusia itu yang ingin tiraheh, yaitu tentang thawab, ya sawab, jaluk sawab, ya sawab pahala, waridwan dan keridhaan Allah, wasyukna ghadan fi jawrid dayan, dan setelah itu adalah keridhaan dan dia akan fi jiwaril dayan, dan dia akan tenang, mutmainah di sisi Allah. Jadi mengapa kalau di dalam ilmu tasawuf orang yang thariqah salah satunya jenis sholatnya itu sholat liridhoillah, karena waridwan, dan ini adalah ingin meraih ridhonya Allah itu. Punya apa saja di dunia kalau tidak diridhoi juga tidak akan bermanfaat. Para sholikin rahimullah, ibu muslimat, saya tidak melanjutkan karena waktunya ini sudah jam 3, mungkin di beberapa daerah sudah mau asar, tapi ini sesungguhnya masih sekitar bab ini, ya bab faslun ini, faslun fi kaifiyahi ri'ayati hukukillah azza wa jalla, itu masih ada satu resep lagi ya, yang intinya saya loncat saja. Intinya yang namanya resep Allah itu adalah ardi tilkal khotrati alal kitab wa sunnah fama waqaw kitab wa sunnah alimi annahu min audhir rahman. Ya, intinya apa yang diperintahkan Al-Quran, ya Al-Quran ngatur semua. Sholatnya kayak apa, ibadahnya kayak apa, orang yang nggak sholat kayak apa, orang yang kedunyan kayak apa, orang yang mencari harta tok gimana. Salah satunya nafwagulluh, orang seperti ini yang nanti hartanya akan dikalungkan di dalam dadanya, melilit, dan itu nanti di yaumil akhir seperti itu.
Kalau orang itu masih kedunian, semua ukurannya dunia, sesemuanya harta. Ibu-ibu muslimat yang hormati, khususnya Bu Nyai Mahfudzoh yang saya salam takdim, Mbak Khofifah, dan para muslimin, muslimat, ini insya Allah ada yang muslimin yang ikut juga. Itu saja yang kita sampaikan pada hari ini. Meskipun kalau dikaji panjang banget ini, tapi kita kan ambil prinsip-prinsipnya di dalam ilmu tasawuf, khususnya adalah menyangkut kaifiyati riayatil hukukillah azza wa jalla. Teknis dan caranya itu nanti pada saatnya, kalau Allah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim dengan keluarga muslimat melalui khidmat muslimat Nahdlatul Ulama. Mekaten apunten, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan saya bertutur kata, ada yang tidak berkenan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah SWT. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq illa aqmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.